3 membahas tentang model dan rancangan evaluasi program pendidikan. Bab 3 Model dan rancangan evaluasi program pendidikan. Poin A. Berbagai model evaluasi program. Dalam video ini disajikan model evaluasi menurut Kaufman dan Thomas yang membedakan model evaluasi program menjadi 8, yaitu 1. Goal-Oriented Evaluation Model. Objek pengamatan model ini adalah tujuan dari program evaluasi dilaksanakan berkesinambungan terus-menerus untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program. 2. Goal-Free Evaluation Model. Dalam melaksanakan evaluasi tidak memperhatikan tujuan khusus program, melainkan bagaimana terlaksananya program dan mencatat hal-hal yang positif maupun negatif. 3. Formative Summative Evaluation Model. Model evaluasi ini dilaksanakan ketika program masih berjalan dan ketika program sudah selesai. 4. Continuous Evaluation Model. Model ini juga disebut model evaluasi pertimbangan. Evaluator mempertimbangkan program dengan memperbandingkan kondisi hasil evaluasi program dengan yang terjadi di program lain dengan objek sasaran yang sama dan membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang ditentukan oleh program tersebut. 5. Responsive Evaluation Model. Model ini tidak dijelaskan dalam video ini karena model ini kurang populer. 6. SSE UCLA Evaluation Model. Model ini meliputi 4 tahap, yaitu Needs Assessment, memusatkan pada penentuan masalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam program, kebutuhan yang dibutuhkan oleh program, dan tujuan yang dapat dicapai. Program Planning, perencanaan program dievaluasi untuk mengetahui program disusun sesuai analisis kebutuhan atau tidak. Formative Evaluation Model, formative evaluasi dilakukan pada saat program berjalan. Summative program evaluasi untuk mengetahui hasil dan dampak dari program serta untuk mengetahui ketercapaian program. 7. CIPP Evaluation Model. Context, Input, Proses, Product. Evaluasi konteks adalah evaluasi terhadap kebutuhan, tujuan, pemenuhan, dan karakteristik individu yang menangani. Seseorang evaluator harus sanggup menentukan prioritas, kebutuhan, dan memilih tujuan yang paling menunjang kesuksesan program. Evaluasi masukan. Evaluasi masukan mempertimbangkan kemampuan awal atau kondisi awal yang dimiliki oleh institusi untuk melaksanakan sebuah program. Evaluasi proses diarahkan pada sejauh mana program dilakukan dan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Evaluasi hasil. Ini merupakan tahap akhir evaluasi dan akan diketahui ketercapaian tujuan, kesesuaian proses dengan pencapaian tujuan, dan ketepatan tindakan yang diberikan dan dampak dari program. Discrepancy Model. Model ini ditentukan untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi pada setiap komponen program. Evaluasi kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkatan kesesuaian antara standar yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut. Poin B. Ketepatan penentuan model evaluasi program. Program dibedakan berdasarkan jenis kegiatannya, yaitu program pemrosesan, mengubah sesuatu yang dianggap bahan mentah menjadi sesuatu yang dianggap barang jadi. Program layanan. Program yang bertujuan memberikan kepuasan pada pihak lain. Dan program umum, program yang bersifat umum tidak memiliki spesifikasi sebagaimana program pemrosesan dan program layanan. Ketepatan penentuan model evaluasi program bergantung pada jenis kegiatannya. Oleh karena itu, tidak semua model evaluasi program dapat diterapkan. Poin C. Rancangan evaluasi program.
Hal-hal yang dicantumkan dalam rancangan program adalah 1. Judul kegiatan, 2. Alasan dilaksanakannya evaluasi, 3. Tujuan evaluasi, 4. Pertanyaan evaluasi, 5. Metodologi yang digunakan, dan 6. Prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan.